kasus penganiayaan yang dilakukan anak oknum pegawai pajak berbuntut panjang. Bagaimana tidak, mencuatnya kasus tersebut menguak adanya transaksi janggal di jajaran Kementerian Keuangan hingga 300 triliun rupiah. Kondisi ini sempat memunculkan gerakan tidak membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan sejumlah strategi agar target tersebut dapat tercapai di sisa waktu pelaporan pajak yang tinggal beberapa hari. Ini terkait strategi untuk mencapai target penerimaan tahun 2023. Mungkin secara sederhana dapat kami sampaikan bahwa yang kami lakukan pasti terus-menerus berusaha untuk memperluas basis pemajakan. Beberapa upaya yang kami lakukan untuk memperluas basis pemajakan diantaranya melalui implementasi dari regulasi dan implementasi dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Karena kita ketahui bahwa Undang-Undang HPP merupakan fondasi dari sistem perpajakan yang ditujukan untuk menjaga sustainabilitas dari APBN ke depan. Menteri Keuangan masih meyakini target capaian pajak yang telah ditetapkan dapat tercapai. Penyerahan SPT orang pribadi yang jumlahnya meningkat ya dari tahun lalu, tadinya 5,5 ke 6,6, jadi kenaikannya itu lebih dari 20%. Kita sangat senang tentu bahwa masyarakat melakukan pelaksanaan kewajiban undang-undang dan terutama melalui e-filing. Direktur Eksekutif Segara Institut Peter Abdullah meminta agar reformasi birokrasi dan struktural di internal kementerian dilakukan dengan baik agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan tidak terkikis dan masyarakat tetap menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini kasus-kasus yang muncul terakhir ini, baik itu yang menyangkut dengan pejabat pajak maupun juga yang kemudian disebutkan sebagai aliran uang tidak wajar yang nilainya luar biasa yang disampaikan oleh Pak Mahfud Kemenko, itu saya kira masyarakat kecewa, masyarakat kemudian marah adalah sebuah kewajaran. Ya. Saya melihatnya ini bisa menjadi sebuah momentum bagi pemerintah untuk melakukan mempercepat proses reformasi birokrasi, membersihkan birokrasi kita ya, agar supaya kepercayaan masyarakat itu kepada birokrasi kita terjaga. Mampukah target ribuan triliun yang ditetapkan dapat dicapai Direktorat Jenderal Perpajakan di tengah terpaan badai jelang berakhirnya masa pelaporan SPT? Selamat malam pemirsa, target untuk Ditjen Pajak tahun ini semakin tinggi, 1.700 triliun dengan kondisi yang belum stabil tentu bukan hal yang mudah. Tetapi badai terpaan yang kemudian menimpa Ditjen Pajak ini tentu membuat Ditjen Pajak berupaya keras untuk bisa terus mengusahakan bukan hanya memulihkan trust tetapi juga menggali potensi-potensi pajak agar target yang ditetapkan oleh pemerintah ini bisa tercapai seperti 2 tahun berturut-turut. Ini lebih dari 100% berhasil dibukukan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini kita mencoba mengambil tema mengenai riuh rendah transaksi janggal 300 triliun, kepercayaan publik menurunkah? Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio untuk bisa mengelaborasi lebih jauh mengenai tema kita pada malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak, Pak Yon Arsal. Pak Yon, selamat malam. Selamat malam, Mbak Birgita. Terima kasih Pak Yon sudah berkenan untuk bergabung pada malam hari ini. Selanjutnya ada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Prof. Hendrawan Supratino. Prof, selamat malam, sehat? Selamat malam, salam kebangsaan. Salam kebangsaan, Prof. Dan selanjutnya ada pengamat perpajakan, Bapak Permana Adi Saputra. Pak Permana, selamat malam. Selamat malam, Mbak Birgita. Terima kasih Pak Permana sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Yon terlebih dahulu. Pak Yon, ini banyak yang kemudian khawatir ketika kemudian isu itu dalam durasi waktu yang dekat menghantam Ditjen Pajak. Pertama berkaitan mengenai oknum yang kemudian ternyata rekeningnya transaksinya gendut. Dan kemudian ada transaksi janggal ratusan triliun. Nah sampai saat ini bagaimana kemudian proses pelaporan SPT-nya? Sampai sejauh mana? Terima kasih Mbak Birgita. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat perkembangan pelaporan SPT sampai saat ini cukup menggembirakan.
sampai dengan kemarin penerimaan SPT kita sudah 7 juta lebih, 7.100.000 kurang lebih. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu tanggal yang sama itu sekitar 6 juta, jadi 1 juta lebih banyak Mbak Brigita. Jadi kalau kita lihat itu hampir pertumbuhannya sekitar 15,3%. Yang sebagian besar tentu karena yang mau jatuh tempo itu orang pribadi. Kalau kita lihat orang pribadi sudah hampir menyetorkan SPT, hampir sebagian besar itu SPT orang pribadi. Jadi kita tentu kesempatan ini ya kita himbau orang pribadi masih ada ini tanggal berapa nih hari ini? Tanggal 13 Maret ya, barangkali ya tinggal kurang lebih masih ada sekitar 2 minggu lagi kurang lebih untuk menyampaikan SPT ya. Kita harap mudah-mudahan dalam waktu yang tersisa ini bisa dioptimalkan. Begitu Mbak Brigita. Kalau kita melihat target ini kan peningkatannya 16% dengan kondisi yang masih belum stabil, bukan hal yang mudah ya Pak Yon ya. Untuk bisa mengoptimalkan potensi-potensi itu tentu kita ingin tahu bagaimana kemudian mengoptimalkannya, apalagi dengan terpaan isu yang tidak enak ini. Baik. Banyak hal yang kita lakukan secara internal, tentu dari segi kita internal dulu ya Mbak Brigita ya. Di masa-masa seperti ini tentu secara internal pertama infrastruktur kita yakinkan aman dulu. Karena kebiasaan orang Indonesia itu biasanya itu menunggu sampai detik terakhir. Ya. Nah ini kita pasti dan harus yakinkan infrastruktur kami ready seandainya nanti wajib pajak, walaupun kami dari petugas pajak sudah mengingatkan dari jauh-jauh hari agar wajib pajak, pembayar pajak kita itu melaporkan di awal-awal tahun, namun demikian ya tetap biasanya itu minggu-minggu terakhir itu adalah minggu-minggu yang paling sibuk. Nah kita sudah mengingatkan, nah namun demikian satu pasti kami yakinkan dulu infrastruktur kami ready. Tidak ada jam yang maksudnya IT kami ready untuk menyambut nanti di akhir-akhir bulan Maret ini. Itu yang pertama. Yang kedua saat ini anggota kami di lapangan tetap secara aktif mendatangin wajib pajak, mengingatkan, menyampaikan pemberitahuan begitu ya, bahwa masa penyampaian SPT sudah dekat, terutama kepada wajib pajak orang pribadi. Dan kemarin tentu terima kasih kepada Bapak Presiden kita sudah di Solo menyampaikan juga kepada wajib pajak di sana, tentu menyampaikan bahwa sekarang SPT sudah bisa sampaikan tidak harus datang ke kantor, walaupun tetap kita buka, tetapi channelingnya bisa dari mana saja. Dan kita gembira hampir 96% tentunya SPT kita itu disampaikan lewat filing sebenarnya Mbak Brigita. Jadi kita mengingatkan lewat email blast, semua wajib pajak kita sampaikan dan kita infokan bahwa SPT sudah hampir jatuh tempo, seperti itu. Dan buat kami di Kementerian Keuangan sendiri, tentu kita menjadi role model. Kami di Kementerian Keuangan, kami jatuh temponya sendiri, kami percepat 28 Februari seperti biasa setiap tahunnya, seperti itu. Prof, kemarin kalau saya tidak salah habis RDP dengan mitra ya, dengan Kementerian Keuangan. Belum, ini belum. Besok baru rapat internal Komisi 11. Untuk menetapkan agenda acara masa sidang ini. Karena ini kan baru selesai. Ya. Tapi Yes. dengan apa yang kemudian dialami, ini kan turbulensinya begitu kencang ya Iya, dengan desakan Kementerian Keuangan. di WA Group kuat sekali agar segera diundang, diminta klarifikasi. Tapi kalau dari catatan di internal selama masa reses ini Prof, kemarin perbincangannya seperti apa kemudian? Ya luar biasa. Sebenarnya kasus-kasus yang dihadapi oleh Direktorat Perpajakan ini kan bukan hal yang baru. Bahkan kalau dilihat misalnya uang safety box RAT ya, itu kan lebih kecil dari kasus-kasus yang pernah ditemukan sebelumnya. Tetapi karena prolog dari kasus ini adalah tadi penganiayaan terhadap David ya. Jadi itu sebabnya orang sudah dari awal terusik ya nurani kemanusiaannya, sehingga aspek kali ini menjadi besar karena apa? Ada dimensi kemanusiaan yang terusik, ya itu sebenarnya. Kalau kasus-kasusnya akan muncul terus, birokrasi yang rawan penyimpangan, ya, yang indeks kong kali kongnya cukup tinggi, itu kasusnya kan kasus kambuhan lah, akan muncul terus. Karena ada kekhawatiran ketika kemudian banyak orang menyerukan tidak usah membayar pajak, tidak usah melaporkan. Nah ini kan tinggal beberapa minggu, 2 minggu terakhir pelaporan SPT-nya yang pribadi. Itu karena tadi, karena emosional ya, karena ada dimensi keadilan yang betul-betul terpukul ya dalam kasus ini. Ya.
orang sudah kita memberi kepercayaan kepada aparat dalam hal ini ASN dengan birokrasinya, tetapi kemudian itu dilakukan diwujudkan dengan pamer-pamer yang luar biasa itu. Nurani keadilan kita betul-betul terkoyak ya itu. Ada kekhawatiran gitu ya, ada kecemasan akan keadilan yang belum terimplementasi oleh perilaku-perilaku yang menyimpang kalau tadi Prof sampaikan. Bagaimana kemudian tanggapan dari pengamat perpajakan dan seperti apa kemudian catatan evaluasi selama ini dari Komisi 11 untuk perbaikan dari instansi-instansi yang diharapkan ini bisa memberikan rasa keadilan khususnya perpajakan tersebut. Sesaat lagi tetap bersama kami. Ini kita ke pengamat perpajakan terlebih dahulu. Pak Permana, bagaimana kemudian Pak Permana melihatnya? Ya, baik Mbak Brigita. Jadi kalau saya melihat berita-berita yang terakhir ini berkembang dan juga tadi penjelasan dari Pak Yon ya, bahwa kita ini sebagai istilahnya pengamat, kita harus melihat secara bijaksana kalau menurut pendapat saya. Artinya kalau kejadian yang terjadi saat ini tentunya tadi juga disebutkan oleh Prof, hal ini memang sudah terjadi dan tentunya yang namanya oknum di mana saja adalah gitu ya. Mungkin sekarang menjadi mencuat karena ada kejadian sebelumnya sehingga menjadi luas. Tapi kalau penjelasan dari Pak Yon saya sangat setuju, tentunya wajib pajak juga sangat concern terhadap kepatuhan perpajakan sendiri. Dengan berita-berita yang ada, kalau saya lihat dengan angka yang sudah memasukkan SPT, saya sih punya keyakinan bahwa tidak terlalu mempengaruhi terkait dengan kepatuhan perpajakan yang ada saat ini. Memang mungkin beritanya sangat sangat besar ya, apalagi ditambah dengan sekarang ada berita terkait dengan 300 triliun. Ya mungkin nanti Pak Yon nih bantuin nih. Itu berita-berita tersebut menjadi sangat besar dieskalasi. Namun menurut saya itu tidak membuat wajib pajak dan saya juga mengharapkan kita lebih bijaksana melihat semua berita yang ada. Gitu sih Mbak. Tapi dengan upaya yang kemudian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak begitu ya Pak ya, upaya untuk membangun perbaikan trust dan lain-lain, karena gerakan untuk bisa tidak membayar dalam hal itu kan sempat dibangun di masyarakat akibat dari berbagai macam terpaan isu tersebut. Padahal targetnya pun semakin tinggi dengan kondisi yang kalau kita melihat masih belum stabil dan undang-undang perpajakannya pun baru. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Oke, jadi menarik mengamati beberapa perkembangan terutama digitalisasi di Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sudah menyiapkan suatu digitalisasi terkait dengan semua sistem perpajakan. Memperkecil hubungan antara orang dengan orang. Semua dilakukan menggunakan digital, termasuk dari mulai menyampaikan SPT, nanti kemudian ada keberatan, pemeriksaan, diperkecil hubungannya. Saya rasa itu upaya yang sangat memperkecil kasus-kasus seperti tadi. Satu, pertama itu yang saya lihat. Yang kedua, sebenarnya upaya pengawasan di Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak itu sangat banyak. Pertama di Direktorat Jenderal Pajak ada yang namanya Kitsda yang melakukan pengawasan terhadap petugas-petugas pajak. Kemudian ada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang saya tahu persis mereka bekerja sama dengan KPK dalam melakukan pengawasan dan beberapa hasil dari pemeriksaan Inspektorat Jenderal itu dibawa ke KPK dan banyak sekali ya Pak ya temuan-temuan yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPK juga. Jadi saya rasa saat ini Direktorat Jenderal Pajak juga sudah banyak yang berbenah dan mengarah ke kebaikan dan mudah-mudahan ini bisa memperkecil kejadian-kejadian karena ruang atau opportunity. Sebenarnya kan kejadian ini terjadi karena ada opportunity. Kalau ruang itu diperkecil dengan satu sistem menjadi digitalisasi, kedua dengan pengawasan yang cukup ketat, ya insya Allah kita doakan hal-hal ini menjadi juga lebih kecil terjadinya Mbak. Prof, ruangnya ini kan memang semakin kecil ya Prof ya, tetapi belum banyak pengusaha yang tersosialisasi berkaitan mengenai undang-undang yang baru disahkan. Sehingga mereka yang kemudian baru akan sehat, para pengusaha ini, banyak yang kemudian tergagap-gagap dengan undang-undang yang baru ini.
Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan begitu Prof. Nah bagaimana kemudian DPR melihatnya? Sebenarnya kalau kita amati ya, Kementerian Keuangan ini kan kementerian yang paling rajin untuk melakukan komunikasi publik. Sosialisasi dilakukan, bahkan melibatkan teman-teman di Komisi 11 juga dalam sosialisasi undang-undang yang baru. Ya. Kementerian Keuangan juga kementerian yang rajin untuk melakukan pembenahan, ya, dan itu dikomunikasikan kepada publik. Itu sebabnya kalau kita amati kesadaran orang untuk membayar pajak sekarang semakin meningkat. Dulu waktu saya misalnya keliling kampus, bertemu dengan para pengusaha, pajak hampir tidak menjadi agenda pembicaraan. Tetapi sekarang setiap kali kita berbicara tentang peluang bisnis, investasi, mendirikan usaha baru dan seterusnya, aspek pajak selalu muncul. Artinya orang sudah menempatkan pajak menjadi salah satu fokus dari pembahasan mereka. Ini bagus ya. Nah, kondisi ini terus-menerus didukung dengan digitalisasi tadi yang disebut oleh Permana dan itu cukup bagus. Hanya memang sebaik apapun sistem dibenahi, ya termasuk pakai digital atau apapun, kalau kong kali kong tadi, ya permufakatan yang buruk tadi dilakukan oleh bersama-sama ya, berjamaah dalam hal ini memang sistem apapun susah, ya. Itu sebabnya kami menyarankan agar di Kementerian Keuangan, terutama di pos-pos yang dipersepsi basah, lukratif, itu dibuat sistem whistleblowing system. Sistem di mana orang kalau meniup peluit untuk melakukan koreksi internal itu jangan diberi sanksi, tetapi harus diberi insentif yang memadai. Agar apa? Agar secara kolektif muncul kesadaran internal bahwa diskresi yang mereka miliki ini bukan diskresi untuk melakukan penyimpangan. Selama ini kalau kita lihat pemberitaan itu kan jelas. Seakan-akan kalau Anda menjadi petugas pajak, Anda tugasnya mempersulit wajib pajak. Nah, siapa yang akan menyelesaikan kalau Anda mempersulit wajib pajak? Konsultan yang berafiliasi dengan dia. Jadi itu yang sampai pajak menjadi singkatan kan, paling aman jika Anda kompromi. Kan begitu. Nah ini hal seperti ini, image seperti ini harus dihapuskan. Dan berkali-kali dalam rapat itu kami menyampaikannya kepada Menteri Keuangan. Dan ketika Pak Yon ini dilantik tahun 2021, pesan Menteri Keuangan yang saya masih ingat apa? Kita tidak hanya boleh bekerja dengan otak, dengan kepala, tetapi dengan nurani dan hati. Begitu ya Pak John? Tanya. Jadi itu sebenarnya kita sadari semua bahwa ini instansi yang diskresinya luar biasa, ya kewenangannya luar biasa, dan siapapun yang bekerja di situ memang secara finansial di atas rata-rata lah begitu. Jadi bagaimana mengubah image singkatan pajak itu kita coba tanya sama staf ahli. Sesaat lagi tetap bersama kami. Saya langsung tanya aja sama Pak Yon. Pak Yon tadi sudah disampaikan, tentu kita tidak berharap pajak singkatan yang disampaikan oleh Pak Prof tadi kemudian akan terus berlanjut. Bagaimana strateginya silahkan. Ya itulah Mbak Brigita. Jadi kan seperti disampaikan juga oleh Prof dan Pak Permana tadi ya, bahwa memang satu, kasus ini menunjukkan tentu masih ada ruang. Dan kita kalau sampaikan, waktu itu saya ingat betul bahwa ketika kami menyampaikan rancangan Undang-Undang HPP untuk dibahas bersama dengan DPR Komisi 11 pada waktu itu, kita sudah menunjukkan bagaimana perjalanan reformasi sudah kami laksanakan sejak tahun 83 sampai dengan tahun sekarang, sebelum waktu itu kita menyampaikan proposal Undang-Undang HPP. Dan waktu itu dikuliti juga di DPR Komisi 11 pada waktu itu satu persatu. Karena itu menguji kenapa kita masih memerlukan Undang-Undang HPP. Nah itu menunjukkan bahwa kami konsisten melakukan perubahan. Sampai kita terakhir itu adalah reformasi yang paling besar 2000-an itu kita memperkenalkan organisasi baru, tata cara kelola yang termasuk saya sampaikan Permana tadi, kita perkenalkan Kisda itu di tahun awal 2000. Fungsi AR, pengawasan pemeriksaan itu kita perkenalkan yang model baru di tahun 2000-an. Kemudian sistem yang baru yang kita akan segera luncurkan insya Allah nanti tahun depan itu Cortex, itu juga kita gagas sejak tahun 2017. Seiring dengan perbaikan sistem organisasi dan sebagainya. Namun demikian tadi, setiap kasus yang muncul itu tentu sebagaimana Bu Menteri sampaikan ini menunjukkan tentu alarm bagi kita bahwa sebaik apapun perubahan kita lakukan, kita tentu tidak gampang berpuas diri. Selalu ada ruang-ruang perbaikan baru yang
membuat kita kembali harus menoleh ke dalam. Bagian mana rupanya ruang yang belum kita isi sepenuhnya. Nah ini yang menurut kami harus kita cek kembali, mumpung kita melakukan reform harus kita isi ulang. Tadi Prof menyampaikan masukan untuk whistleblower. Nah ini sebenarnya sudah ada di kami, kemarin Pak Awan, Irjen kami ketika menyampaikan di beberapa kali preskon juga menyampaikan mekanisme three-layer defense kita, dan memang ini juga kita review terus menerus, balik lagi ada ruang-ruang perbaikan yang kami lakukan. Nah ini kita melakukan reform nih Mbak Brigita, dalam rangka tentu tidak semata-mata hanya terkait dengan pemenahan organisasi SDM, tapi tentu tantangan ke depan yang disampaikan di awal pembicaraan kita tadi. Target kita sekarang semakin meningkat. Tahun depan barangkali sudah hampir 2.000 triliun target DJP saja. Kemudian mungkin dalam 5 tahun, kalau kita balik ke belakang Mbak Brigita, seingat saya 2015 itu baru tahun pertama kita mencapai di atas 1.000 triliun Mbak Brigita. 1.050 triliun itu baru pertama kali kita capai 2015. Hanya dalam mungkin 7-8 tahun kita sudah mencapai 2.000 triliun. Biasanya mungkin dalam 5 tahun, 6 tahun depan kita sudah di 3.000 triliun. Artinya ke depan dan makin cepat kita akan target semakin besar, tantangan semakin besar, zaman semakin berubah, pola bisnis semakin cepat. Nah ini tentu tantangan yang semakin besar. Nah DJP tadi sampaikan Pak Permana, kita berubah juga cara menghadapi wajib pajak. Dengan wajib pajak yang juga semakin berubah pola cara kerja, kita tentu perubahan ini harus kita ikuti. Apa perubahan yang akan kami lakukan? Satu, cara kami memandang wajib pajak. Yang pertama adalah bagaimana kita merubah cara pola pendekatan kita. Wajib pajak ini adalah kita usahakan compliance cost-nya menjadi semurah mungkin. Karena kita tahu persis sekarang itu kan kita itu menganut sistem self-assessment system. Kita kasih kepercayaan pada dasarnya kepada wajib pajak untuk hitung, setor, lapor sendiri. Kalau wajib pajak merasa sulit, itu kepatuhannya bisa diyakini pasti akan terhambat. Sebab itu kita mudahkan dan murahkan. Caranya tadi kita digitalisasikan hampir seluruh layanan kita. Kita punya hampir 150 layanan. Saat ini hampir 50 sudah kita digitalkan, dan kita targetkan dari waktu ke waktu seluruh layanan akan kita digitalkan. Jadi kita harapkan nanti orang bisa dari rumah aja, nggak ketemu, kalau bisa nggak ketemu orang pajak. Cuman kita tetap sediakan layanan yang tetap ke kantor, karena beberapa orang orang Indonesia ya Mbak ya, kalau tidak silaturahmi ke kantor itu rasanya tidak puas. Ya udah, kita tetap sediakan layanan kita di kantor. Kemudian pengawasan, ini yang bagian area yang tadi disampaikan beliau berdua, ini yang area yang rawan sebenarnya. Nah sehingga kita bagaimana cara kita mengontrol pegawai kita, yaitu dengan kita memastikan bahwa yang kita awasi adalah wajib pajak yang betul-betul berisiko. Kita siapkan namanya compliance risk management. Jadi yang kita awasi adalah wajib pajak yang benar-benar berisiko. Nah nanti kita harapkan yang pengawas kita, auditor, AR kita itu betul-betul akan berhadapan dengan wajib pajak yang di sistem kita itu betul-betul yang berisiko saja. Jadi kalau dia nanti berhadapan dengan datang ke tempat wajib pajak yang katakanlah tidak berisiko tinggi atau yang menengah, yaitu nanti kan kita tanyakan urusannya apa begitu. Nah sehingga seperti itulah yang sebenarnya diaplikasikan juga di negara-negara yang lain, dan kita akan segera implementasikan, yang mudah-mudahan seiring berjalannya waktu sistem ini tentu akan mature juga ya. Dan kita seperti Pak Permana sama kita tadi tuh, ya mudah-mudahan ini segera bisa kita implementasikan 2024. Seiring berjalan waktu tentu ini sistem yang modern ini bisa kita harapkan berjalan dengan baik Mbak Brigita. Nah ini sistemnya kita perbaiki, SDM-nya yang mudah-mudahan terus kita perbaiki, yang seperti Prof sampaikan tadi, mudah-mudahan dengan bantuan para stakeholders kami yang mengawasi dari luar, Komisi 11 adalah salah satu yang paling sering memberikan masukan, membantu kami mensosialisasikan segala peraturan kami kepada masyarakat. Tadi sesuatu yang sangat baik sebenarnya, masyarakat semakin intens, semakin banyak komplain, masukan itu sebenarnya bagus sebenarnya buat policy maker dan administrator seperti kami. Jadi semakin banyak keterlibatan masyarakat dan administrasi yang semakin baik, mudah-mudahan ke depan juga penerimaan kita semakin baik. Demikian. Sudah dilakukan loh Prof sebenarnya reformasinya dan perbaikannya. Ya, itu sebabnya saya katakan sering sekali dalam rapat dengar pendapat dengan kami itu mereka memaparkan progres yang sudah dialami ya. Terus kemudian juga pendekatan-pendekatan manajemen modern dijalankan. Tetapi sekali lagi kalau ini kan kalau kumpulan oknum
berkong kali kong menyiasati sistem selalu bisa. Ya, itu yang menjadi masalah. Itu sebabnya harus diberi insentif untuk mereka-mereka yang berani menyampaikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Tetapi tidak mudah, karena berarti orang itu akan melawan arus kan. Gitu. Tapi seberapa efektif kemudian keberadaan Komwas dan lain-lain, termasuk juga inspektorat ketika masih ada puluhan yang jumlahnya nominalnya lebih dari 50? Kadang-kadang begini, motif orang bekerja di instansi-instansi pemerintah yang basah itu apa sih? Motivasinya, ya. Kalau di politik kan jelas. Kalau orang masuk ke dunia politik ditanya itu oleh mentor politiknya, "You tujuanmu datang ke Senayan misalnya untuk apa?" Nah kalau di pajak ini ingin apa? Rata-rata kan ingin kaya, benar nggak? Nah persoalannya bagaimana perolehan kekayaan itu dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab. Kalau di ASN kan begitu, kenapa orang masuk ASN? Padahal tahu gajinya katanya tidak mencukupi. Ya. Istilahnya dulu Pak menteri-menteri katanya 2 minggu sudah habis begitu, sudah mantap makan tabungan maksudnya. Ya, itu kan karena mereka menganggap bahwa dengan diskresi, dengan kewenangan yang mereka miliki, mereka bisa mendapatkan income yang dalam tanda petik ya di luar normalitas. Jadi ini sebenarnya harus diidentifikasi semua. Reformasi birokrasi yang ideal itu harus diikuti dengan indeks kerawanan penyimpangan yang terjadi di pos-pos birokrasi itu. Dan untuk masing-masing pos dengan indeks kerawanan penyimpangan dan indeks kong kali kong yang itu harus pengawasannya berbeda-beda. Bagian mana regulasinya kah? SDM-nya kah? Wah ini multi factors, harus secara simultan. Gaji dinaikkan, ya pengawasan diperbaiki, ya sistem pengawasannya diperketat, ya kultur untuk melayani diperkuat. Ya kita sudah mempunyai TAP MPR nomor 6 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, ya dan itu harus dioperasionalisasi di kegiatan-kegiatan ini, reformasi birokrasi, reformasi mental dan seterusnya. Pak Permana sudah merasakan perubahannya sebagai orang yang berkecimpung di perpajakan? Kalau saya melihat begini ya, ini kan sebenarnya sedang berproses ya, dalam arti Direktorat Jenderal Pajak sedang berbenah, yang tadi disampaikan juga oleh Pak Yon, memperbaiki banyak hal termasuk dengan sistem dan segala macam. Tentunya kalau dibilang terasa, ada terasa perbaikan, tetapi menurut saya ini masih berproses. Jadi makanya masih adalah hal-hal yang seperti terjadi sekarang ini gitu ya, yang meledak saat ini. Masalahnya tadi mungkin kita pernah diskusi apakah ini meledak ini menjadi memang sesuatu yang berdampak luas, artinya dia hanya satu-satunya atau ada lagi yang lain. Itu kan yang dikhawatirkan oleh para masyarakat ya. Nah disinilah yang tentunya kalau menurut saya bagaimana Direktorat Jenderal Pajak bisa meningkatkan kepercayaan dengan membuktikan terkait dengan satu performance yang dilakukan. Tadi disinggung juga sama Mbak Brigita bahwa tahun 2022 kita sudah mencapai 2.000 triliun perpajakan, maksudnya dari bea cukai maupun juga pendapatan dari penerimaan pajak. Nah apakah 2023 ini kita bisa mencapai atau tidak? Itu kan banyak faktor. Nah tentunya pencapaian-pencapaian itulah membuktikan bahwa memang Direktorat Jenderal Pajak bekerja dengan benar gitu teman-teman di situ. Menurut saya sih itu yang salah satu pembuktian bahwa memang itu yang perlu kita lakukan. Karena kalau kita lihat tax ratio tahun 2022 itu sudah meningkat kembali kepada di tingkat di 2019. Saya lihat itu sangat bagus sekali gitu ya, di atas 10% tax ratio yang terjadi. Artinya kan memang itu indikator yang menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat sudah meningkat kembali gitu ya. Terutama setelah mungkin pandemi bukan tidak membuat patuh ya, tapi pandemi memang ada penurunan. Tapi menurut saya dengan kembali ke level di atas 10% itu menunjukkan kepatuhan cukup tinggi. Itu sih kalau saya lihat ya. Kepatuhannya sudah tinggi, meningkat dalam tanda petik dalam kondisi yang memang mulai membaik.
Tetapi perbaikan yang dilakukan ternyata masih ditemukan oknum. Mudah-mudahan saja ini hanya satu dan tidak ada lagi lainnya. Bagaimana mengupayakan supaya ini hanya satu-satunya, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Jujur ya, awalnya sih ngerasa males kayak aduh mending nggak usah deh sekalian, tapi tetap harus konsisten untuk bayar pajak dan isi SPT. Sebenarnya sih kalau ngisi SPT kan nggak ribet ya, bisa online apa segala macam. Cuman dengan adanya kejadian ini sih berdampak juga kepada kita ya, jadi kita jadi kayak malas juga ngisi SPT buat apa gitu, ngisi SPT kalau misalkan ternyata di dalamnya sendiri itu udah banyak yang nggak jelas. Kalau pengaruhnya sih buat aku bukan ke aku bayar SPT-nya ya, tapi lebih ke kepercayaan publik aja sih gitu kan. Kan kita bayar pajak nih, tapi masa digunain dengan tidak baik sih. Juga terkait SPT, saya udah mengisi dan sebenarnya saya wajib lapor untuk pemberitahuan ini. Tapi dengan adanya pemberitaan dan juga banyaknya pejabat-pejabat pajak yang nggak memberikan contoh, saya jadi malas Mbak sebenarnya. Jadi bagaimana supaya oknum ini tidak lagi ada. Jadi hanya satu-satunya ini saja dan tidak ada lagi lainnya. Kita coba tanya dulu deh sama Pak Permana yang memang berkecimpung di sana, yang memang mengamatinya dari luar. Silakan Pak Permana, masukan dari Anda. Mungkin bisa digunakan mikrofonnya Pak Permana. Oke, baik Mbak Brigita. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan tadi ya, bahwa satu, saya sangat setuju dengan tadi Prof. Hendrawan sampaikan. Satu, pertama whistleblower itu harus digunakan. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa ada orang-orang yang memang tidak tepat dengan jabatannya tertentu, kemudian memiliki harta yang terlalu berlebihan, itu tentu bisa dilakukan, melaporkan kepada institusi yang terkait. Itu satu. Yang kedua, kalau saya melihat usulan untuk Direktorat Jenderal Pajak pun, artinya aparat-aparat pengawasan, baik yang berada di dalam internal Direktorat Jenderal Pajak, maupun di Kementerian Keuangan, maupun juga tingkat yang lebih tinggi, bekerja lebih secara sistematis. Saya sangat setuju dengan Pak Yon sampaikan tadi, mengawasi apakah pemeriksa misalnya, pemeriksa pajak yang tidak seharusnya diperiksa dia jadi periksa misalnya. Itu hal yang kedua. Yang ketiga yang saya rasakan mungkin perlu dilakukan adalah memperkecil ruang pertemuan antara petugas pajak dengan wajib pajak dengan menggunakan digitalisasi. Saya rasa dengan menutup ruang-ruang seperti itu, opportunity menjadi lebih kecil, tentunya ke depan kita akan menata kehidupan yang menjadi lebih baik dengan paling tidak meminimais hal memberikan kesempatan untuk terjadinya korupsi. Itu dari saya Mbak Brigita. Pak Prof, silahkan Pak Prof. Ya, memang ini susah ya. Sebab kalau ini mudah, kita sudah muncul menjadi satu negara dengan sistem yang hebat, dengan tata kelola yang teruji, dengan reputasi yang tinggi dan muncul menjadi high trust society. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan, dengan radius integritas yang tinggi. Jadi apa yang disampaikan Mas Permana itu setuju, hanya memang yang menjadi pikiran kami adalah ini kan kita berkali-kali membunuh oknum. Muncul oknum baru, kita bunuh lagi. Muncul oknum baru, kita bunuh lagi. Sampai kapan ini? Itu berarti kesalahan melekat pada sistem. Nah, bagaimana membangun sistem yang tadi dengan tata kelola yang bagus, transparan, akuntabel dan seterusnya, ini yang menjadi masalah. Tetapi kalau yang dihadapi orang-orang yang tadi berkolusi dan seterusnya juga jebol juga. Jadi memang masalahnya tidak mudah diselesaikan dan ini harus menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Gaji dinaikkan, sistem pengawasan diperbaiki, ya sistem peniup peluit tadi dengan insentif yang bagus diterapkan dan seterusnya. Ya keteladanan, karena memang kalau kita lihat undang-undang dasar kita ya dalam penjelasannya dulu sebelum di amandemen disebutkan bahwa maju mundurnya suatu bangsa itu tergantung dari semangat penyelenggara negara. Nah, etos ya untuk melayani etos keteladanan ini harus diciptakan. Ini yang merupakan pekerjaan rumah terbesar sebenarnya. Karena di berbagai lapisan kehidupan kan kita mensinyalir etos itu semakin luntur. Orang sekarang ini menghadapi virus
keserakahan, virus kerakusan yang disebut infectious greed, yang cepat sekali menular. Begitu you pamer, gua juga ingin pamer ya. Nah penyakit seperti ini ada dalam alam material, dalam sistem ekonomi pasar seperti sekarang. Jadi memang ini pekerjaan rumah yang berat dan tidak ada solusi jangka pendek. Tapi bagi saya keteladanan ya, ini faktor yang sangat penting dalam kehidupan kebersamaan kita. Karena revolusi Perancis pun juga penyebabnya adalah pajak. Dan ini kita juga khawatir karena itu. Kalau ini diteruskan dan tidak diperbaiki, hal-hal karena ketidakadilan yang tadi di awal Prof sampaikan itu bisa menimbulkan keracuan. Pak Yon, ini Pak Yon harus memberikan closing statement, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Brigita. Sebagaimana komitmen kami sampaikan Bu Menteri kemarin, kita komitmen untuk terus memperbaiki diri ya. Artinya sebagai saya sampaikan tadi, permasalahan datang menunjukkan ada ruang untuk kita yang harus masih kami perbaiki, itu tentu terbuka. Kemudian tadi sampaikan Prof juga, kami harus tentu kita lihat bahwa Kementerian Keuangan ini salah satu yang kemarin sudah diberikan insentif yang lebih baik. Dan ini kami bisa sampaikan bahwa memang tentu seharusnya dengan insentif yang baik ini kita bekerja, dan kami bisa sampaikan kami sudah bisa sebenarnya menarik talent yang quite kompetitif di pasar tenaga kerja di luar sebenarnya, dan ini kita sudah bisa lihat sehingga seharusnya tidak lagi terjadi case-case yang tidak diharapkan sebenarnya begitu. Nah kemudian kami tentu berharap, tadi ada cuplikan iklan tadi ya, bahwa ada ketidakpercayaan masyarakat tidak mau membayar dan sebagainya. Tentu kami tidak berharap seperti itu, karena bagaimanapun kami tentu berharap masyarakat kita, kasus kami komitmen untuk kita selesaikan, dan kita harus kembali kepada fokus pembayaran pajak ini, karena kita melihat 3.000 triliun anggaran kita tahun 2023 ini tentu anggaran kembali lagi kepada masyarakat. Nah sebagaimana contoh misalnya tahun kemarin 500 triliun kita anggarkan untuk subsidi energi, ini toh juga kembali kepada masyarakat. 400 triliun lebih itu untuk kesehatan, kemudian pendidikan, dan kemudian kemarin Bu Menteri sudah sampaikan waktu preskon APBN kita sampai bulan Februari saja itu sekitar 60 triliun sudah kita gunakan untuk sekitar berapa kemarin? 24 triliun untuk subsidi, 29 triliun untuk pensiun dan sebagainya. Jadi baru sampai bulan Februari, artinya ini memang kasus kita selesaikan Mbak Brigita, namun demikian kan negara tetap harus berjalan. Terlalu mahal ongkosnya kalau kemudian satu kasus kemudian membuat kita harus berhenti beroperasi negaranya begitu ya, sehingga kami Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kami berkomitmen menyelesaikan kasus. Di sisi yang lain kami juga mohon dibantu dari para stakeholders. Kami juga tetap fokus untuk menjalankan tugas-tugas kami dengan baik untuk menyelesaikan di pajak tadi target 1.716 triliun di APBN dan 2.000 triliun lebih untuk termasuk teman-teman yang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam jangka pendek tadi kami mengimbau di momen penutupan ini, mari 2 minggu terakhir untuk menyampaikan SPT kita wajib pajak orang pribadi. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan, Prof ya, Pak Permana dan Mbak Brigita gitu. Terima kasih Pak Brigita. Terima kasih Pak Yon. Ini momen pemirsa semuanya untuk Direktorat Jenderal Pajak dan instansi lainnya berbenah. Tadi kalau Pak Prof sampaikan karena keteladanan itu menjadi penting. Instansi-instansi yang dalam tanda petik rawan ini sudah selayaknya memperbaiki diri. Inilah waktunya untuk bisa melakukan reformasi struktural agar kepercayaan publik ini bisa meningkat sehingga tidak ada lagi gerakan-gerakan yang justru memicu berhentinya operasional ataupun kong kali kong lanjutan yang membuat masyarakat akhirnya geram dan memunculkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan saja perbaikan-perbaikan itu terjadi agar keadilan yang tadi disampaikan oleh Prof ini benar-benar bisa terwujud sehingga Pak Permana sampaikan yang dicita-citakan oleh banyak masyarakat, perbaikan itu bisa terrealisasi dengan baik. Sekali lagi terima kasih Pak Yon Arsal, staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak, kemudian Pak Hendrawan Supratikno, Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, dan tentunya Pak Permana Adi Saputra, pengamat perpajakan. Saya akhiri sampai di sini. Ingat batas akhir pelaporan SPT 31 Maret untuk pribadi, pajak dari kita untuk kita, dan tentunya nantinya ini untuk kebersamaan dan kemajuan bangsa dan negara. Saya Brigita Manohara pamit, selamat malam, sampai jumpa.